Hai guys, selamat datang di podcast Binsai, Bincang Sata. Kenalin aku Mawar. Di sini aku bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dengan topik yang penting tapi sering banget dianggap remeh. Kira-kira apa nih? Yap, Tridharma Perguruan Tinggi. Tentunya hari ini aku ngobrol gak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang keren, cerdas, dan luar biasa. Tapi pastinya juga sibuk banget. Dan beruntungnya beliau menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Siapa dia? Rektor kita, Ibu Wati. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kita. Dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk updatean episode baru. Yuk langsung aja, let's go. Halo Ibu Wati, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita masuk ke topik podcast pagi ini tuh, boleh nggak sih Bu kita kenalan dengan Ibu Wati biar teman-teman dan saya mahasiswa bisa kenal jauh dengan Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Tridharma Perguruan Tinggi. Iya. Sesuai dengan tema atau materi yang akan kita bahas Iya. hari ini. Saya Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yang dalam hal ini bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan. Okay. Jadi kalau berbicara dengan Tridharma Perguruan Tinggi, maka itu merupakan salah satu hal yang harus saya laksanakan, saya kawal agar tujuan dari penyelenggaraan pendidikan di Universitas Merdeka Pasuruan itu berhasil dengan baik. Oke. Oh ya Bu, kalau inget zaman dulu itu Ibu pernah nggak sih kepikiran kalau sekarang jadi pemimpin di universitas gini? Mungkin sama dengan adik-adik mahasiswa ya, Iya. yang masuk kuliah itu pokoknya saya kuliah mencari ilmu, mencari pengetahuan, lulus jadi sarjana. Berarti sama ya Bu ya? Sama, hanya nantinya jadi apa itu yang cita-cita ada, namun ternyata jalankan kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan ya. Iya, benar banget Tuh. Bu. Oke. Jadi intinya semangat terus gitu ya Bu ya? Semangat harus. Harus. Semangat harus. Jadi sebagai mahasiswa, adik-adik harus tetap semangat. Apapun halangannya, apapun rintangannya itu harus dilewati. Karena dengan begitu apa yang dicita-citakan akan dapat terwujud. Amin, siap-siap. Nah Bu, oke. Kalau topik Tridharma Perguruan Tinggi itu gimana sih Bu konsepnya? Soalnya kan dari saya sendiri dan teman-teman mahasiswa itu mungkin masih ada yang bingung. Boleh Ibu jelaskan bagaimana? Oke. Tridharma Perguruan Tinggi kalau diartikan atau didefinisikan berdasarkan kalimat tersebut gitu ya. Iya. Tri itu 3, Dharma itu tugas atau fungsi atau kewajiban perguruan tinggi. Jadi intinya Tridharma Perguruan Tinggi itu 3 fungsi atau 3 tugas atau 3 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Iya. Itu kalau dari arti atau definisi istilah gitu ya. Tapi sebenarnya masih bisa dijabarkan karena di dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 pilar penting. Yang pertama pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua penelitian. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Itu 3 pilar penting dari Tridharma Perguruan Tinggi yang tentunya masing-masing juga harus didharmakan itu tadi ya. Misalnya pendidikan dan pengajaran perguruan tinggi punya kewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Terkait dengan penelitian,
perguruan tinggi juga wajib melaksanakan penelitian agar hal apapun yang terkait dengan teori yang didapatkan selama perkuliahan itu bisa dibuktikan kebenarannya dan selanjutnya didharmakan di pengabdian kepada masyarakat yang dharma terakhir itu ya. Sehingga hasil penelitian, hasil pembelajaran itu tidak hanya berhenti pada mahasiswa tapi juga harus dapat berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar kita khususnya. Ya, baik. Berarti jadi mahasiswa itu nggak harus nyari nilai tak ya Bu ya? Cari pengalaman juga berarti ya Bu ya? Nah, dengan pengabdian itu. Itu yang kadang-kadang mahasiswa itu saya kuliah, harus belajar ya, terus nilai saya bagus gitu. Kadang-kadang kalau fokusnya ke nilai akan beda. Artinya gimana caranya mendapatkan nilai bagus tanpa mengingat yang lain dengan cara apapun gitu ya. Ada caranya nggak bener gitu. Iya, sering banget Bu. Mudah-mudahan dan saya yakin ini kalau mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan pasti bener gitu ya. Iya. Jadi intinya ya fokusnya mencari ilmu, mencari pengetahuan, belajar, menambah wawasan dan sejenisnya. Nah, nilai itu jika hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran dilalui dengan benar akan mengikuti. Ya, kalau benar nilainya pasti bagus gitu. Bagus. Jika nanti pas lulus kelihatan gitu ya Bu ya hasilnya ya. Betul. Baik. Kalau di Universitas Merdeka Pasuruan ini gimana sih Bu implementasinya? Atau udah diterapkan dengan baik atau cuma sekedar formalitas di brosur nih Bu? Gimana? Kalau implementasi insya Allah ya di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi ini sudah diselenggarakan dengan benar dan baik sesuai dengan pedoman yang ada. Kenapa? Karena memang Tridharma Perguruan Tinggi itu harus menjadi pedoman di dalam proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak ada pedomannya maka akan kemana-mana gitu ya, tidak fokus gitu. Nah itu yang harus ditaati, ya, ditaati. Artinya itu sebagai pedoman tidak hanya sebatas tertulis gitu ya. Kan sering kita membaca atau mungkin para pimpinan di lingkungan Unmer Pasuruan atau para dosen menyampaikan Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Iya. Nah, atau tadi Mbak Mawar bilang hanya sebatas ada tulisan di brosur, bukan begitu. Tapi benar-benar kalau di lingkungan kita itu diimplementasikan ya. Yang pertama dari segi pendidikan dan pengajaran, perkuliahan juga berjalan dengan baik. Dan itu tidak hanya sebatas tiba-tiba dosen masuk kemudian memberi materi ke mahasiswa begitu ya. Iya Bu. Tetapi ada kembali ke pedoman tadi, fakultas program studi itu membuat kurikulum yang itu harus ditaati oleh seluruh dosen, kemudian menyiapkan sarana prasarana pembelajaran, kemudian juga dosennya itu tidak hanya sebatas pokoknya berbicara di depan mahasiswa tanpa mahasiswa itu mengerti atau mungkin kurang update perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Tidak demikian, jadi dosen juga harus menguasai metode pembelajaran, kemudian update materi, bukan hanya update status ya. Jadi itu kalau saya sih Bu. Mahasiswa gitu ya. Iya. Tapi dosennya kadang juga ya. Oh juga. Gitu. Gak apa-apa kalau update statusnya itu untuk dapat dilihat orang yang hal-hal positif baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus gitu ya. Jadi kembali ke dosen itu harus punya apa ya, kemampuan itu dari sisi dosen. Makanya dosen itu harus bersertifikat juga. Itu tidak hanya masuk Unmer kemudian mengajar gitu. Bukan begitu. Ya. Siap-siap Bu. Itu dari penelitian pendidikan dan pengajaran. Sedang dari penelitiannya tidak hanya dosen, mahasiswa juga wajib melakukan penelitian
Apalagi sekarang ini digalakkan penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa. Tujuannya apa? Tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Jadi membuktikan apakah teori yang kita pelajari itu benar atau tidak. Kemudian selain itu juga mencari kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi artinya apakah teknologi yang berkembang selama ini itu benar-benar mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia umumnya dan di Universitas Merdeka Pasuruan khususnya. Itu dari segi penelitian yang akan dilanjutkan ke dharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi hasil yang sudah didapatkan dari penelitian itu harus diabdikan. Jadi banyak implementasi, termasuk salah satunya kuliah kerja nyata. Belum yang pengabdian-pengabdian yang lain yang dilakukan oleh dosen maupun dilakukan oleh mahasiswa. Itu. Nah, Bu, kenapa sih Tridharma itu penting bagi mahasiswa? Soalnya kan sebagai mahasiswa ini kan saya kadang mikirnya cuma ya udah sih kuliah aja gitu. Menurut Ibu, seberapa pentingnya sih Tridharma itu? Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tridharma perguruan tinggi itu sangat penting gitu ya. Dan itu harus ditaati karena merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pendidikan tinggi gitu ya, agar seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu mengimplementasikan dengan berpedoman aturan yang ada sehingga tidak melenceng kemana-mana gitu. Dikembangkan boleh tapi tidak bertolak belakang atau melanggar begitu ya. Jadi intinya harus sesuai dengan pedoman yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kita tahu bahwa tujuan utama Tridharma perguruan tinggi yang diterapkan di perguruan tinggi atau di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berkualitas itu dalam hal apa? Banyak hal ya. Jadi ya dari sisi akademiknya maupun non akademik. Akademik itu jelas ya, kuliah dengan benar, nilainya bagus, nanti kalau lulus IPK-nya tinggi gitu, itu dari sisi akademik. Kalau non akademik itu selain keterampilan di luar akademik, misalnya ikut Ormawa gitu ya, atau UKM apa di lingkungan perguruan tingginya masing-masing. Tapi yang tidak kalah penting adalah lulusan yang berakhlak mulia. Itu yang sering disampaikan gitu ya, di undang-undang pendidikan tinggi itu juga ada gitu ya. Jadi berakhlak mulia artinya beretika baik gitu ya, sopan, beriman, bertakwa dan sejenisnya lah ya. Yang itu nantinya pada saat lulusan itu terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja, itu sangat diperlukan. Jadi bekerja itu tidak hanya diperlukan pintar, IPK tinggi, tetapi juga itu tadi etika itu saat ini sangat penting dan harus diperhatikan karena kadang-kadang lupa. Lupanya itu dengan adanya teknologi yang sangat maju begitu ya, kadang-kadang itu terlupakan gitu. Tapi di lingkungan kita Universitas Merdeka Pasuruan, mata kuliah tertentu itu menyisipkan materi-materi beretika itu tadi. Itu kenapa Tridharma perguruan tinggi penting. Karena tujuan yang saya sampaikan tadi jika dijabarkan itu inginnya ada luaran. Yang pertama, membentuk karakter dan kompetensi yang sesuai dengan profesi bagi lulusan. Nah, kemudian juga mendukung kemajuan iptek yang sekarang ini luar biasa. Jadi tidak hanya mahasiswa teknologi informasi saja yang harus pintar digitalisasi begitu ya, tetapi seluruh mahasiswa bahkan dosennya itu harus bisa gitu, harus bisa, karena kalau tidak bisa akan ketinggalan. Dan itu sudah diterapkan juga di lingkungan kita gitu ya.
Jadi adanya SIAKAD, ya, jadi sistem informasi akademik itu memudahkan dosen, memudahkan mahasiswa, memudahkan tenaga kependidikan untuk melewati proses pembelajaran. Ya, namun itu juga harus dipelajari. Nah, itu dari mana? Ya dari salah satunya implementasi Tridharma tadi gitu ya. Gitu. Kemudian juga kalau nantinya terjun di masyarakat itu diharapkan mampu menguraikan atau mengatasi atau memberi solusi ya terhadap hal-hal yang mungkin jadi persoalan di masyarakat, sehingga pengabdian masyarakat itu menjadi salah satu dharma. Jadi tidak hanya belajar tapi juga mengabdi. Itu pentingnya Tridharma perguruan tinggi, Mbak Mawar. Berarti penting banget ya Bu ya buat pengabdian sama penelitian itu. Sangat penting. Biar mahasiswa itu yang aktif Tridharma itu enggak apa ya Bu? Biar siap dunia kerja gitu berarti ya Bu? Ya, betul. Oke. Dan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri ya, tidak hanya untuk dirinya mahasiswa tapi juga untuk masyarakat. Oke. Gitu ya. Biar berguna gitu ya Betul, teman-teman betul. ya. Oke, kalau tadi kan kita udah bahas mulus-mulus dan pengertian Tridharma nih Bu. Nah, tantangan dari penerapan Tridharma di Universitas Merdeka Pasuruan nih ada nggak sih Bu? Kira-kira Ada ya. Oh. Mungkin kan kita berjalan mulus gitu ya, Iya. tidak ada kerikil gitu, tidak ada pasir, tidak Pastinya mungkin sih, gitu ya. Bu. Pasti ada. Jadi segala aktivitas kita baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus itu pasti ada kendala atau halangannya atau tantangannya gitu ya. Nah, itu bisa kita kelompokkan gitu. Tantangan yang itu dari segi dosen, tantangan dari segi mahasiswa, dan tantangan dari segi tenaga kependidikan. Karena kan yang mendukung di dalam proses Tridharma itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tentunya masih ada sivitas akademika lain gitu ya sebagai pendukung. Nah, kalau dari mahasiswa, saya dulu kan mahasiswa karena ini penting gitu ya. Kalau dari mahasiswa itu jadi yang pertama, kadang-kadang mahasiswa itu kurang fokus. Yang tadi sedikit sudah kita bahas ya. Iya, Bu. Yang ditanyakan Mbak Mawar, jadi kurang fokus untuk saya ini belajar, saya ini mencari ilmu, saya ini mencari pengetahuan dan nantinya mengembangkan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi ke nilai gitu. Jadi arahnya saya cari nilai, bukan cari ilmu gitu ya. Nah, itu tantangan atau kendala yang utama. Jadi saya sering kalau mengajar itu menyampaikan kalau kuliah masuk ke kelas itu niatkan mencari ilmu dan pengetahuan sehingga benar-benar harus kuliah. Jangan sampai kuliah masuk kemudian tidak mendengarkan, niatnya ya sudahlah saya bisa kok, nanti saya bisa belajar, saya bisa mencari tahu di internet apapun itu, saya ujian bisa. Tidak itu ya, itu yang tantangan utamanya gitu ya. Kemudian juga keaktifan mahasiswa dalam hal literasi, diskusi, belajar mandiri dan sebagainya. Karena saat ini metode pembelajaran itu lebih berfokus ke mahasiswa, bukan berfokus ke dosen. Jadi intinya itu tidak hanya dosen yang cerita kemudian mahasiswanya mendengarkan gitu sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, bukan begitu. Tapi keaktifan mahasiswa diperlukan di dalam kelas. Sehingga biasanya dosen kalau mengajar itu memancing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan apa yang dipikirkan gitu ya. Boleh bertanya, boleh cerita gitu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Belum lagi kalau ada tugas. Sering kan dosen memberi tugas. Itu sebenarnya bukan memberatkan mahasiswa, tapi lebih ngajari mahasiswa untuk ayolah belajar mandiri gitu. Ayolah kita belajar berkomunikasi gitu ya. Nanti
pada saat terjun ke dunia kerja sudah enggak bingung lagi gitu. Sehingga tugasnya harus dipresentasikan di depan kelas gitu. Kalau cerita dengan teman-temannya enak ya. Iya, enak Tapi banget kalau Bu. presentasi kemudian ada dosennya kadang-kadang bingung gitu ya, Iya. grogi atau apa gitu. Nah, itu harus belajar gitu ya. Harus belajar. Kemudian berikutnya eh, pengembangan keterampilan itu perlu. Nah, salah satunya Mbak Mawar dan teman-teman yang saat ini itu menekuni apa ya, podcast ini ya, atau program apa yang Iya. hubungannya dengan eh, pengembangan eh, informasi digital gitu ya. Iya, Nah, benar banget. itu merupakan salah satu upaya pengembangan bakat minat yang relevan dengan program studi yang diambil gitu ya. Iya. Jadi minat bakat yang sesuai dengan program studi yang diambil. Apakah boleh pengembangan itu di luar prodinya? Artinya materinya di luar prodi, boleh. Jadi di Universitas Merdeka Pasuruan itu ada yang namanya program Wirausaha Merdeka. Itu tidak hanya untuk fakultas ekonomi atau program studi manajemen, tapi untuk seluruh program studi. Karena apapun itu, wirausaha bisa di bidang apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini menekuni informasi digital, tidak tahu nanti dikemas dalam bentuk apa, itu kan bisa dijual. Meskipun dalam bentuk jasa ya, Iya. beda dengan yang mengolah pangan di Fakultas Pertanian. Nah, itu ada bentuknya, mau membuat nugget dari sayur atau membuat apa ya, hal-hal yang kira-kira berhubungan dengan pengolahan bahan pertanian gitu. Itu barang, tapi untuk yang jasa juga tidak kalah pentingnya, dan jika ditekuni itu bisa diwirausahakan, itu bisa dijual gitu. Nah, itu yang dari mahasiswa. Kalau tantangan dari segi dosen itu hampir sama sebenarnya, karena yang punya kewajiban untuk mengupdate diri, yang punya kewajiban untuk belajar itu tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, dosen juga gitu ya. Nah, kalau mahasiswanya disuruh belajar, dosennya tidak belajar, terus bagaimana gitu? Karena waktu Sama aja mau sih. menyampaikan ilmu, mau menyampaikan materi kuliah itu harus sesuai juga dengan ini ya, apa ya? Kurikulumnya. Perkembangan ya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman gitu ya. Jadi dosennya juga harus belajar. Nah, itu salah satu kendala yang dari segi dosen. Jadi jangan sampai dosennya malas-malas untuk belajar gitu. Ya, Berat jadi banget hanya kayaknya. menyuruh mahasiswanya belajar, mengevaluasi mahasiswanya, tapi dosennya tidak gitu. Iya, siap-siap Tapi Bu. insya Allah dosen-dosen di Universitas Merdeka Pasuruan melakukan itu, jadi ya update diri gitu ya, intinya Update. itu. Nah, kalau dari tenaga kependidikan, kita tahu tenaga kependidikan itu berperan di dalam pelayanan mahasiswa, sehingga ya harus benar-benar melayani mahasiswa semaksimal mungkin. Artinya melayani itu dari segi administrasinya gitu ya. Jadi dari segi administrasinya itu harus benar-benar ada keberpihakan terhadap mahasiswa ya. Meskipun mahasiswa tidak bisa semaunya, semua kan ada SOP-nya, ada aturannya. Itu yang dari tenaga kependidikan gitu. Oke. Jadi gini Bu, kan sekarang mahasiswa kan ada yang lagi mau proses pengabdian sama penelitian itu ya Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu tipsnya biar nggak males-malesan? Soalnya saya lihat di status, di thread gitu kayak, atau di TikTok bahkan ya Bu ya. Aduh, males banget nih lagi mau penelitian gitu. Bisa di-share nggak Bu tipsnya apa waktu zaman Ibu kuliah dulu? Jadi memang biasanya ya, yang agak malas-malas itu kalau sudah tinggal selangkah Oke, iya di sih Bu, bener banget. penelitian gitu ya. Karena apa? Kalau penelitian itu kan lebih belajar mandiri ya. Tadi yang saya sampaikan dari awal harus belajar mandiri itu. Ya, memang ada pembimbing, tapi fokusnya kan ke kegiatannya mahasiswa ya. Jadi bukan
harus dituntun sama pembimbing hanya sebatas membimbing, mendampingi gitu. Beda dengan kuliah, kalau kuliah kan di kelas, nanti dosennya memberi materi gitu, kemudian mahasiswanya mendengarkan, merespon gitu. Tapi kalau skripsi atau tugas akhir yang lain yang terkait dengan penelitian, itu yang pertama niat gitu ya. Artinya niat bahwa saya harus menyelesaikan kuliah saya apapun rintangannya gitu ya. Apapun rintangannya. Jadi harus benar-benar fokus gitu. Jadi dari awal enggak usah nunggu nanti semester 7 ya. Jadi sekarang sudah siap-siap. Jadi kalau dosen itu mulai sekarang sudah memberi tugas, membuat makalah, membuat tulisan, dipresentasikan tuh tujuannya itu. Bukan memberatkan. Kadang-kadang kan mahasiswa kalau satu semester mata kuliahnya ada 7, tugasnya itu ada 7 gitu ya. Iya. Itu sudah sambatan gitu ya. Ya. Aduh, saya tersindir nih Bu. Saya maklum ya, wajar ya kalau sambatan ya. 7 dosen memberi tugas semua gitu ya. Itu berat gitu. Iya, apalagi merasa berat gitu ya. Deadline-nya gitu Bu, mepet-mepet. Mepet-mepet gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya dosennya bukan tidak mau tahu, bukan dosennya menekan, bukan dosennya menghukum gitu. Iya. Hukum dalam arti ya wis jadi mahasiswa ya sudah harus seperti itu, bukan begitu. Tapi lebih ke mengajari itu tadi. Jadi diawali dari sekarang, kemudian juga siaplah gitu. Kalau nanti saya ada tugas akhir, ada skripsi, saya mau ngapain ya? Itu harus mulai dari sekarang. Jadi enggak malas. Biasanya malasnya itu karena pada saat pertama kali masuk semester 7 kemudian sudah bisa mengambil skripsi atau penelitian, itu masih bingung dengan judul, masih bingung dengan materi gitu ya. Akhirnya terus aras-arasen dan kalau hanya aras-arasen sebentar enggak apa-apa. Kalau lama akhirnya terus tertinggal sama teman-temannya. Belum lagi ya sudahlah, nantilah cari wangsit gitu biasanya mahasiswa kalau ditanya. Kok enggak cepetan cari wangsit Bu? Carinya kemana coba gitu ya. Nah, jadi itu harus dimulai dari sekarang sehingga pada saat semester 7 itu benar-benar sudah siap. Itu antisipasi agar tidak malas pada saat penelitian. Berarti walau saya semester 2 ini harus sudah disiapkan ya Bu ya? Kalau bisa. Harus. Oke. Jadi dari sekarang apa ya nantinya? Nah, itu ditekuni mulai sekarang. Jadi sehingga jika ada tugas, termasuk tugas apa ya kalau di informatika untuk metode penelitian namanya apa? Metode penelitian juga? Iya. Nah, itu ada mata kuliah itu fokuskan di misalnya ada tugas kan membuat proposal, membuat rancangannya. Nah, itu mulailah dengan hal-hal yang nantinya bisa dikerjakan di tugas akhir. Itu. Jadi itu sudah punya tabungan ya. Sudah ada tabungan sehingga enggak bingung nanti pada saat mengajukan judul itu sudah enggak bingung karena sudah ada materi, sudah ada, belajar sudah mulai sekarang. Tidak bisa kalau tiba-tiba ngambil judul terus sekarang jadi. Jadi membuat malas ya. Iya sih Bu, benar-benar banget. Oke. Jadi itu tadi tipsnya ya teman-teman, buat teman-teman mahasiswa maupun masih semester awal harus disiapkan dari sekarang. Jadi inti dari Tridharma itu kuliah itu nggak cuma sekedar absen masuk kelas gitu ya Bu ya. Betul. Harus mengabdi ke masyarakat biar berguna lah buat masyarakat dan dunia nyata. Oke, sebelum menutup Bu, boleh nggak Ibu Wati ini kasih pesan buat teman-teman mahasiswa di luaran sana? Pesan sebenarnya kalau pesan itu ya sudah banyak dosen yang berpesan gitu ya. Dan biasanya pesan yang akan disampaikan oleh tenaga pendidik maupun kependidikan atau pimpinan prodi itu mahasiswa sudah paham loh sebenarnya ya. Iya. Saya harus begini sudah paham ya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya sampaikan, siapa tahu kalau yang menyampaikan saya gitu ya. Saya gitu. Bukan saya sebagai rektor tapi saya sebagai ibu gitu ya. Saya sebagai ibu mungkin lebih didengar gitu ya. Jadi intinya kepada adik-adik mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan atau mahasiswa di luar Universitas Merdeka Pasuruan,
Kita sama-sama punya tujuan. Jadi di kampus itu tidak hanya mahasiswa tapi dosen juga punya tujuan bahwa proses belajar mengajar ini harus berhasil. Ya, kalau mahasiswa berhasil, itu dosennya juga merasa bahwa oh saya berhasil mendidik mereka menjadi lulusan yang memang benar-benar bermutu gitu ya, berkualitas seperti yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Jadi intinya kepada adik-adik semua, kuliah itu tidak hanya sebatas mencari nilai, lulus jadi sarjana, tetapi lebih ke mencari ilmu, pengetahuan, wawasan yang nantinya bisa berguna baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, bahkan secara umum untuk bangsa dan negara gitu ya. Jadi apa yang kita peroleh selama belajar itu bisa diabdikan. Jadi tidak hanya berguna untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Nah, itu bisa kita peroleh jika kita mengikuti proses belajar mengajar dengan benar. Tidak hanya fokus mencari nilai, tapi bagaimana memperkaya diri dengan ilmu, pengetahuan, dan perkembangan teknologi yang ada saat ini atau di masa mendatang. Karena teknologi itu tidak statis, jadi dinamis gitu ya, selalu berkembang. Itu pesan saya dan harapan saya, semoga Tridharma perguruan tinggi yang ada di lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan diimplementasikan dengan benar oleh seluruh sivitas akademika sehingga visi dari Universitas Merdeka Pasuruan untuk menghasilkan SDM yang unggul, baik itu dosennya, tenaga kependidikannya, mahasiswanya, itu bisa terwujud. Itu Mbak Mawar. Terima kasih Bu Wati obrolannya pagi ini. Semoga dengan obrolan kita ini bisa membuka wawasan bahwa Tridharma itu penting banget ya Bu ya buat mahasiswa. Ingat teman-teman, kuliah bukan sekedar cuma datang kelas, absen, tapi juga dapat pengalaman yang berharga. Stay inspired and keep chasing your dreams. See you in the next video. Bye-bye.